Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Latif Rakil Pangestu dari Fakultas Saintek dan jurusan Teknik Arsitektur. Di sini saya akan mereview atau meresum pada materi kemarin dan tadi. Nah, karena ini masih virtual, jadi pihak UNIF belum tahu mana fitur-fitur mahasiswa yang sesungguhnya itu kayak apa sih. Belum tahu, nanti ketika masuk jangan mengaktifkan kami, akan membuat kekagetan orang banyak di kampus. Tiba-tiba begitu masuk kampus, waduh, pakaiannya pakai kaos, semuanya ada yang pakai baju, semuanya rambutnya panjang-panjang gitu. Nah, ini peserta BPAK 2021, dan tentu saja kalian adalah calon-calon pemimpin masa depan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi, kemarin pagi, atau harapan UNIF itu adalah seluruh mahasiswa baru UIN Malak Malik Ibrahim kedepannya menjadi calon-calon pemimpin di masa depan. 5 tahun, 10 tahun lagi, Andalah yang diharapkan untuk memimpin kendali bangsa Indonesia. Oleh karena itu, harapan besar ini harus diwujudkan bersama-sama, baik oleh pimpinan, oleh kakak kelas, kakak senior di kampus maupun oleh mahasiswa itu sendiri. Pesannya oleh pemateri yaitu buat calon pemimpin masa depan, pertama, pemimpin besar bukan orang yang pandai merangkai kata-kata semata, tapi orang yang mampu melaksanakan apa yang dikatakannya. Karena belajarlah melaksanakan tanggung jawab sesulit apapun. Yang kedua, memimpin sejati bukan orang yang hanya mampu memprovokasi dan mudah terprovokasi, tapi yang mampu membangun jati diri dan memotivasi diri. Karena itu, temukan jati diri Anda, mau jadi apa 4 tahun ke depan. Saat inilah Anda yang menentukan mau jadi ilmuwan, mau jadi orang yang luar biasa, ataupun mau menjadi orang yang biasa-biasa saja. Hari ini Anda memulai niatnya yang ketiga. Pemimpin yang baik adalah orang yang membuka pintu masa depan bagi orang lain, bukan orang yang selalu mencari kesalahan pihak lain. Karena itu, belajarlah mengedepankan positive thinking, jangan selalu menyalahkan orang lain. Pesan terakhir, pemimpin masa depan adalah orang yang mampu membesarkan alma maternya dengan prestasi-prestasinya, bukan orang yang bakar alma maternya. Karena itu juga nama baik kampus kita torehkan prestasi baik nasional maupun internasional. Kedepankan kesan dan akhlakul karimah, karena visi misi kampus kita semuanya harus hafal. Visi UIN Maulana Malik Ibrahim adalah terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang berorientasi internasional sangat pendek. Jadi semua harus hafal di luar kepala. Kalau kalian generasi milenial tidak suka yang panjang-panjang, karena itu harus sudah hafal, semuanya terwujud. Pendidikan tinggi integrasi dalam memadukan dalam Islam yang berorientasi internasional. Pertama adalah mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab. Yang kedua, menghasilkan teknologi seni yang relevan dan budaya asing tinggi. Nah, itu sisi dari kami. Kalian bertanya apakah sekarang di UIN Malik tempat kalian yang akan digembleng itu sudah akuntansi internasional. Kemudian apa sih ulul albab itu? Ulul albab itu yaitu nama lain dari UIN Malang dan gunanya reputasi internasional. Nah, ini yang harus dipahami oleh teman-teman semua. Jadi sesuai kita main malam mulai tahun 2000
yang mulai tahun ini merupakan masa atau periode untuk mencapai pengakuan atau rekognisi dan internasional. Tentu saja ini bukan sekedar kata-kata, tapi merupakan hal yang harus dicapai dengan jernih, jerih payah yang luar biasa oleh semua pihak, bukan hanya rektor, wakil rektor, tapi dengan mahasiswa, dosen, dan karyawan semuanya berpartisipasi secara bersama-sama untuk mencapai prestasi internasional. Tentu saja harus mencapai reputasi nasional dan regional. Apakah kita sudah mencapai itu? Saya informasikan bahwa di UIN Malang, kampus kita tercinta ini mempunyai prestasi yang luar biasa, yang mungkin kalian belum tahu. Karena itu perlu menginformasikan. Pertama, akreditasi institusi sudah 2 kali A, jadi kita akan mencapai institusi unggul. Yang kedua, kalau akreditasi sudah beberapa kali, maka kita mengajukan akreditasi internasional. Rencana ke depan ini sidang sertifikasi internasional akan terus ditingkatkan sampai detik ini. Sertifikasi internasional sudah dimulai oleh beberapa prodi, yaitu sertifikasi melalui yang kedua pengelolaan itu terbaik 1 PT KIN-nya. Kali ini merupakan satuan kerja badan layanan umum. Tidak semua PT KIN itu tidak harus UIN dulu, setelah itu juga menjadi Satker layanan umum. Yang berikutnya adalah peringkat 2 PT KIN Webcom memulai 2009 dan sampai sekarang terus menjadi 5 besar Webcom rating tingkat ini untuk peringkat jurnal Sinta. Dan nah, itulah prestasinya. Coba nanti kalau ke kampus melihat perusahaan kita, wah ini luar biasa, berbeda dengan perpustakaan PTKIN yang lainnya. Kemudian kita juga termasuk top 10 Islamic University tingkat dunia tahun 2020. Prestasi-prestasi yang luar biasa tadi tidak banyak, tidak dimiliki semua PT KIN ataupun UIN, tetapi ini sudah diupayakan dengan jerih payah. Nah, kalau sudah prestasi-prestasi yang baik di tingkat regional, nasional maupun internasional, maka alumninya pun akan diterima di dunia kerja dengan mudah. Karena itu semuanya dari perguruan tinggi yang tadi disampaikan tadi merupakan upaya dalam pengelolaan manajemen kampus kita agar mahasiswanya lulusannya diterima dimanapun dan berhasil untuk meraih prestasi yang luar biasa. Nah, ini nanti juga akan berpengaruh kepada besaran dari UKM yang kalian udah membayar semua, apalagi yang dimiliki oleh UIN Malang, keunggulannya apa dari perguruan tinggi keislaman lainnya. Jadi singkat dengan PTKN yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Kalau PTN PTKN ini mempunyai keunggulan kita punya karena itu wajib membayar mahasiswanya itu bukan untuk penginapan, bukan untuk bayar kosan selama setahun, bukan, adalah untuk kebutuhan santri selama di Ma'had dan proses juga proses belajar mengajar selama di Ma'had. Ada Ma'had Al-Ali, jadi kalau Ma'had Al-Jamiah itu wajib 1 tahun. Kemudian ada Ma'had Ali sampai lulus ini mahasiswa adalah mahasiswa pilihan, harus daftar di tes yang dibaca kitab bagus. Nah, ini bisa masuk ke Ma'had Aliyah. Kemudian yang kelebihannya bahasa akan diberikan pembelajaran bahasa Arab dan bahasa Inggris selama 1 tahun di tahun ini. Juga bersamaan 1 tahun pertama di Ma'had ini juga sudah mulai belajar bahasa asing. Berikutnya juga ada MTQ bagi yang hafid. Jadi ini adalah pilihan kalau kalau Ma'had Ali Al-Jamiah Pusat Bahasa itu wajib hukumnya bagi semua mahasiswa. Nah, dengan adanya fasilitas dengan
dengan adanya fasilitas pembelajaran yang tentu saja berada dengan PTKIN lain, otomatis juga membutuhkan biaya yang besar. Karena itu ada pembayaran wajib mahal. Semua adalah dalam rangka proses pembelajaran untuk mencapai visi kita yang mencetak lulusan yang ulul albab. Lulusan ulul albab itu yang memenuhi kriteria pertama, mempunyai kedalaman spiritual. Ini bisa dialami ketika di Ma'had ilmu dan keluasan ilmu dan kematangan profesi ini bisa didapat di Fakultas Keluhuran Akhlak, bisa didapat dari Ma'had Al-Jami'iyah maupun Ma'had Al-Ahli. Nah, ini adalah yang saya sampaikan profil lulusan Ma'had Al-Ahli. Sekarang ini sudah 3 angkatan, ketika tidak hanya 40 dari 3.500 yang lulus dari Ma'had Al-Ahli pilihan yang mengikuti tes yang punya minat diterima 40. Kemudian masing-masing angkatan sudah mempunyai karya yang luar biasa. Mereka angkatan pertama sudah punya karya sekarang 40 yang dilengkapi dengan ayat-ayat dan hadis. Kemudian yang kedua adalah fikih Arba'ah. Ini karya dari angkatan yang kedua yang luar biasa, masih mahasiswa dengan keseriusannya, dengan bimbingan dari para pengajar di Ma'had Al-Ahli itu bisa menghasilkan sebuah karya yang luar biasa. Tentu saja ini menjadi kebanggaan dari Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim ini. Nanti kalian juga akan mendapatkan pembelajaran melalui YouTube from home. Dulu kalau belajar bahasa tatap muka juga sulit, sekarang lebih mudah jika dengan online. Sudah mempunyai pembelajaran melalui YouTube, kemudian Anda menetes, dan nanti semuanya harus punya TOEFL atau dan lain-lain, di mana tesnya di pusat bahasa. Nanti setelah pembelajaran bahasa asing selama setahun ini, tadi yang perlu saya sampaikan tentang prestasi-prestasi yang membangun selanjutnya adalah tentang sarana prasarana selain Ma'had bahasa asing. Sedangkan pengembangan kampus, nah ini tempatnya mahasiswa fakultas kedokteran, sementara kedepannya akan fakultas lain. Ini di sana juga sudah dibangun rumah tahfidz bertahap bagi calon-calon dokter yang ingin punya minat, dan juga bukan hanya dokter saja tapi semua mahasiswa di Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim ini. Nah, ini kalau jika kalian bisa lihat ke kampus Kota Batu, semua mahasiswa bisa mengunjunginya. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan beberapa UKM di kampus UIN Malang. Ada UKM Jepret Club Fotografi. UKM ini ditujukan pada orang-orang yang suka fotografi. UKM ini merupakan UKM yang memadai minat dan mengembangkan bakat dalam bidang fotografi. Di sini ada latihan dasar fotografi dan dilatih mengasah potensi dalam program. Dan ada UKM teater komedi kontemporer, dan kalian dapat menemukan potensi seni peran. Di UKM ini kamu akan mengikuti pementasan yang sering mereka lakukan. Ada UKM Pramuka, diperuntukkan untuk seorang yang memiliki keilmuan dan keterampilan manajerial yang tangguh serta mampu bermasyarakat. Ada UKM Religius. UKM ini akan memuadai penyaluran dan pengembangan minat bakat dalam hal religius seperti gambus, sholawat, kasidah, kaligrafi, dan qiraah. Adapun ada UKM LP2M, Lembaga Kajian Pendidikan dan Pengembangan Mahasiswa. UKM ini akan memberikan kualitas intelektual yang mengembangkan kemampuan dalam hal kajian dan penelitian masalah keagamaan, filsafat, pendidikan, dan sosial politik. Ada UKM Simfoni FM, UKM seperti broadcasting atau sekedar job-job di ruang dengan publik.
bergabung ke Simfonis FM. Di sini akan dilatih untuk mampu membawakan sebuah program radio ataupun memberikan suatu program radio seperti program musik atau berita. Pun ada UKM PMI. UKM ini dilatih dasar-dasar kesehatan untuk digunakan sebagai bentuk kepedulian kepada sesama manusia. UKM ini melatih bidang kesehatan, kepalang merahan, dan kemanusiaan. Ada UKM Taekwondo. UKM ini meningkatkan latihan fisik, mental, spiritual, dan akal. Adapun UKM Kopma Padang Bulan. UKM ini adalah wadah bagi yang punya jiwa atau koperasi. Mahasiswa ini memiliki usaha minim dan unit fotografi yang bisa menjadi tempat latihan untuk terjun langsung ke dalam hal manajemen dan melayani langsung dalam berdagang. Ada UKM Junior. Di Junior kalian akan mendapatkan ilmu olahraga menuju praktek langsung seperti latihan sparring atau turnamen. Nah, di Junior itu ada 7, yaitu bola voli, sepak bola, futsal, catur, badminton, takraw, basket, dan ada beberapa lainnya. Yaitu UKM Farm Inovasi tidak hanya dilatih tentang jurnalistik, tetapi juga kemampuan desain grafis, fotografi, pembuatan wacana teoritis, karikatur, dan hal lainnya yang berkaitan dengan penegakan media, apalagi media berupa masalah inovasi. Nah, itu tadi ada beberapa materi yang mengenai tugas untuk meresum. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.